Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda, saya dari kelas PMI 2C, nomor induk mahasiswa 201530094. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah filsafat umum, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat. Salawat bertangkai salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan salah satu esai saya yang bertema alam dengan judul Peran Penting Manusia dalam Kelangsungan Alam. Mengapa saya mengambil judul Peran Penting Manusia dalam Kelangsungan Alam? Karena saya pikir ya di lingkungan kita, terutama di lingkungan saya gitu, masih banyak manusia yang kurang peduli terhadap alam. Ya seperti masih buang sampah sembarangan, limbah pabrik masih dibuang ke selokan-selokan. Itu kan ya mengakibatkan rusaknya alam kita. Jadi saya mengambil tema alam dengan judul Peran Penting Manusia dalam Kelangsungan Alam. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk hidup menjaga dan melestarikan bumi kita. Banyak sekali kepentingan makhluk hidup, terutama manusia terhadap bumi ini, entah dalam tujuan sendiri maupun tujuan bersama. Bahkan salah satu profesor kehutanan dan pengelolaan lahan, yaitu Aldo Leopold, melakukan diskusi bersama konservasionis abad ke-19 tentang apakah alam harus dipertahankan hanya karena manfaat ekonomi dan praktis untuk manusia, atau karena memberikan nilai lebih besar dari sekedar menyediakan sumber daya alam. Ia menyebutkan suara burung dan keindahan bunga sebagai bagian dari karunia alam. Di dalam buku Sains dan Peradaban Islam karya Said Hussein Nasr menceritakan bahwa Al-Biruni yang mengadakan pengamatan yang tajam tentang bentuk dataran dan struktur pegunungan selama perjalanan yang banyak melalui negeri-negeri Asia Barat. Umpamanya, ia menemukan sifat pengendapan pada daerah aliran sungai Gangga. Al-Biruni tahu sekali tentang penaikan kulit bumi yang terjadi dahulu kala dan perihal proses terjadinya perubahan semacam itu. Jadi muncul pertanyaan, apa yang kamu rasakan apabila lingkungan menjadi rusak? Iya, kita pasti akan mengalami bermacam-macam kesulitan dan bencana alam, seperti kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai atau ke selok-selokan. Itu tuh bisa menyebabkan banjir. Bahkan Allah telah menciptakan alam agar dikelola oleh manusia untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjadikannya sebagai sahabat dan mengelolanya untuk kepentingan bersama. Bumi harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus menjaganya, harus benar-benar merasakan peduli terhadap bumi ini. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim.
yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Jadi, keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan, dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, semua manusia hendaknya memikirkan bagaimana langkah lingkungan, penanggulan, penyelamatan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, semua manusia hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulan penyelamatan lingkungan tersebut. Bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah. Sekeras apapun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara berlebihan. Agar tidak terjadi kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan, kita wajib menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Lalu bagaimana kita mengelolanya? Pengelolaan lingkungan hidup seperti melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup sangat-sangat memiliki banyak manfaat bagi kita manusia, bagi hewan, maupun tumbuhan. Jadi sudah seharusnya kita peduli dan menyayangi alam kita untuk tetap sehat dan nyaman untuk disinggahi. Jadi, kini kita lestarikan alam dengan menjaga seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengadakan tanam pohon kembali, serta merawat dan menjaga hutan. Memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah kita tinggal. Karena apabila kita menyayangi alam kita, berarti kita menjaga bumi dengan baik sehingga nyaman untuk disinggahi. Jadi kita sudah tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita harus menyadarkan orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.